kami di sini sudah berada di salah satu ruangan di Masjid Agung Kauman ya Bapak. Eh, Kami di sini untuk menggali sejarah mengenai Masjid Agung Kauman ini. Nah, tentunya kami di sini tidak sendiri. Kami di sini bersama dengan Bapak Budi Setiawan ya Bapak. Betul nih Kak Silvi, di sini sudah ada narasumber yang dapat membantu kita untuk menggali lebih dalam informasi tentang sejarah Masjid Agung Kauman. Nah, baik Bapak, untuk mengawali sesi tanya jawab kita hari ini, kita akan menanyakan beberapa pertanyaan nih Bapak. Mungkin bisa dimulai dari Mbak Zahra. Bapak, saya akan bertanya tentang pertanyaan pertama. Siapakah sosok utama di balik pendirian Masjid Agung Kauman dan apa sih alasan di balik pembangunan masjid ini? Sebelum masuk ke soal itu, nama resmi itu adalah Masjid Raya Provinsi Daerah Jakarta. Karena dalam nomenklatur di negara ada Masjid Raya tingkat provinsi. Tetapi sehari-hari orang sering menyebut sini Masjid Gede Kauman Yogyakarta. Keraton selalu mengatakan Masjid Gede Kagungan Dalam Keraton Yogyakarta. Tapi yang kita gunakan sebenarnya Masjid Gede Kauman Yogyakarta supaya tidak rancu. Kalau Masjid Agung itu tingkat kabupaten kota. Jadi seperti Masjid Agung di Jogja itu sudah ada. Nah, ini supaya tidak rancu. Jadi kalau kamu Masjid Agung Yogyakarta nanti tidak bisa suada. Masjid Agung Badung, Masjid Agung Sleman kan semua Masjid Agung. Nah itu supaya tidak rancu. Jadi kembali ke masjid ini digagas oleh Sri Sultan Hamengkubuwono I bersama penghulu keraton waktu itu KRT Fakih Ibrahim Diponingrat. Dengan pelaksana teknis itu KRT Wiryokusumo yang membangun masjid ini pada tahun 1773. Masjid ini dibangun sebagai satu simbol, istilah saya, karena keraton Ngayogyakarta ini keraton yang mempunyai berdasar Islam, sehingga keraton yang berdasarkan harus membangun masjid. Maka setelah membangun keraton tahun 1760-an, pada tahun 1773 membangun masjid gede. Keraton dimanapun, selatan, menghadap utara, alun-alun, sebelah barat alun ada masjid gede yang dibangun sebagai masjid Kesultanan di Yogyakarta. Kamu bisa lihat membandingkan dengan Solo atau kota lain, selalu di sebelah barat alun-alun itu masjid. Dan kemudian masjid gede ini terletak di kampung Kauman. Dimanapun masjid-masjid yang berkeraton itu terletak di kampung Kauman. Karena orang Kauman itu ditugasi untuk koim menegakkan, memakmurkan masjid gede, kira-kira itu. Baik nih Pak, lanjut ke pertanyaan berikutnya Pak. Nah, tadi kan sudah disebutkan ya mengenai masjid, sejarah singkatnya mengenai Masjid Agung Kauman ini. Nah, kemudian ini kapan sih Pak tepatnya Masjid Agung Kauman ini tuh dibangun dan selesainya itu kapan Pak? Masjid Gede Kauman dibangun pada 1773. Kalau boleh tahu ini prasastinya itu dalam bahasa apa nih Pak? Bahasa Jawa dan bahasa Arab. Pakai Jawa. Ya, ini nanti kamu bisa interpretasi itu ya. Baik Pak, selanjutnya mengenai arsitektur masjid, adakah pengaruh gaya arsitektur tertentu dalam pembangunannya? Dan apa saja sih keunikan atau ciri khas dari Masjid Gede Kauman ini seperti tata letaknya atau arsitektur tertentu yang buat ciri khas Masjid Gede? Masjid Gede didirikan tahun 1773 dengan arsitektur KRT Wiryokusumo. Jawa waktu itu dipengaruhi oleh Muslim, itu dipengaruhi oleh Hindu Jawa, oleh Cina, oleh Arab. Struktur masjid gede ini kamu kalau lihat di foto atas itu ada 3 tingkatan, atap tumpang 3, untuk menunjukkan Islam itu syariat, ibadat, syariat, hakikat. Nah, simbol-simbol orang Jawa selalu ada simbol. Di atasnya ada kayak daun keluih.
Kenapa kluweh? Kluweh itu linweh. Linweh itu artinya berlebih. Jadi orang kalau sudah sampai tingkatan hakikat di atas tadi sudah menjadi berlebih. Dan di atasnya ada kayak gada. Itu menunjukkan tauhid. Bukan mensimbolkan Tuhan, tapi semua yang menyatu kepada tauhid Tuhan. Itu di atapnya itu. Yang kedua, kalau kamu masuk masjid, hanya ada 3 tempat yang berwarna. 1, mihrab, tempat imam. Yang kedua, mimbar, tempat khatib. Yang ketiga, ini sangat berbeda, maksuro. Itu tempat kalau sultan, kebetulan sultan dulu ya, sultan datang ke sini. Sehingga kenapa tanpa warna? Khusus untuk ibadah. Begitu di Serambi, warnanya menjadi sangat berbeda. Warna kuning dominan, itu warna Jawa. Warna hijau, ada daun-daun hijau, itu pengaruh Arab. Warna merah dan keemasan pengaruh Cina. Cina. Nah, sehingga untuk menunjukkan ruang Serambi itu ruang area publik yang itu semua orang boleh menggunakan. Berbeda dengan yang di dalam khusus untuk ibadah. Dari segi arsitektur, kalau kamu masuk ke alun-alun, ada gapura. Gapura itu artinya apa? Gapura dari kata ghafuro. Dari bahasa Arab. Ghafura, orang masuk masjid itu minta ampun pada Allah. Ghafura itu ampunan. Bentuknya dalam arsitektur Jawa sebagai semar pinandu. Semar itu simbol orang yang bijaksana. Maka orang yang minta ampun itu adalah orang yang bijaksana. Masuk halaman masjid akan ada 2 pagungan. Apa pagungan? Tempat gamelan sekaten, kemudian bangunan 2 bangunan. Yang ada gamelan sekaten kalau pada bulan Mulut memperingati Maulid Nabi, gamelan keraton dimasukkan di sini dan dimainkan. Masuk masjid lagi, ya, kalau tadi mau tempat titipan sanda itu, nanti di sini ada pintu lagi, ya kan? Ya. Ini ada juga buahnya gede buahnya, kayak labu, tapi orang menyebut waluh, beliwah. Kenapa? Waluh, orang masuk masjid itu harus waluh, harus beliwah. Waluh itu wallahi, billah atau bilahi. Wallahi artinya demi Allah. Bilahi juga sama demi Allah. Jadi masuk masjid harus ikhlas karena Allah. Dulu Utara Jati ada kolam. Hanya pintu tengah ini yang selalu ditutup. Kalau tadi tidak ditutup, dulu masuk itu harus kolam ini. Yang bisa masuk itu hanya raja. Kenapa kolam? Untuk mensucikan diri. Jadi orang masuk dari pintu yang sini-sini pasti membasuh kaki. Dulu airnya jernih banget dulu. Orang mandi aja kalau airnya mengalir yang jernih betul. Karena dulu ada sumber air ya. Mas sekarang udah rusak jadi kotor airnya. Dulu pasti masuk itu pasti pas. Dan dulu airnya itu yang sini dalam, yang sini yang untuk lewat yang cuma 25 cm. Mesti cuci kaki. Ya, baru masuk. Jadi semua orang masuk masjid pasti bersih secara fisik dan berwudu di sini. Dulu-dulunya artinya bersih sehingga sebenarnya itu. Ya, ini kan satu cara mensucikan diri yang langsung dibangun dalam sistem arsiteknya seperti itu. Baru dia bisa naik ke masjid Serambi yang sifatnya untuk publik, baru masuk ke naik lagi ke masjid utama. Yang kuning kamu akan lihat huruf mim, hak dan dal, Muhammad. Menunjukkan semua tiang itu bersumber kepada nanti di sudut tiang ini akan menggantung buah nanas. Ada nanas yang tergantung. Nanas itu apa? Anas, manusia. Jadi manusia di hidupnya tergantung pada Allah. Maka nanasnya tergantung. Nanti kamu bisa lihat. Nah, inilah simbol-simbol yang sengaja dibuat arsitektur sehingga orang masuk itu ingat, oh iya saya manusia, saya sudah masuk minta ampun pada Allah. Saya masuk
ikhlas karena Allah wallahi, masuk lagi saya harus cuci secara fisik, masuk lagi ada anas. Manusia itu tergantung pada Allah. Dan maksudnya nggak boleh sombong. Kira-kira itu arsitekturnya itu. Wah, sangat menarik sekali Kak Silvi. Lalu selain sebagai tempat ibadah nih Bapak, apa saja fungsi lain dari Masjid Gede Kauman pada masa lalu? Jadi Masjid Gede Kauman itu masjid yang punya nilai sejarah. Berdiri tahun 1903. Satu lagi disebutnya, masjid ini tidak punya menara. Karena Sultan Hamengkubuwono I itu yang bernama Muda Raden Sujono itu orang yang sangat alim, ahli masjid. Sebelum waktu sholat Jumat dia sudah tafakur di masjid. Siapa mu'allim yang berani berdiri di atasnya? Karena Sultan sudah ada di dalam. Maka masjid ini nggak ada menaranya. Kemudian kalau tadi yang pertanyaan berikutnya, bahwasanya Masjid Gede ini selain punya peran kesejarahan dan selain tempat ibadah, maka sebagai simbol penyiaran agama Islam. Setiap Maulid Nabi, keraton mengadakan upacara sekaten yang itu untuk memberi hiburan pada masyarakat yang ketika mereka datang kemudian diberi pelajaran agama Islam. Tetapi Masjid Gede punya sejarah perjuangan yang panjang. Pada tahun 1815 atau 16, kamu bisa lihat ya, mengerti Thomas Raffles, Sir Thomas Raffles, Iya Pak. menyerbu Yogyakarta yang dikenal dengan Geger Sepoi. Geger Sepei. Dia nyebut Yogyakarta pada masa Sultan Hamengkubuwono II. Sultan Hamengkubuwono II ini orang yang sangat anti Belanda. Bahkan dia kepingin menyatukan lagi Jogja dan Solo. Belanda gak suka. Akhirnya Sultan Hamengkubuwono II dimakzulkan dengan Sultan Hamengkubuwono III. Terjadi friksi di dalam keraton. Saat itulah Raffles menyerbu. Kamu datang dari timur, Jogteng sebelah timur itu, yang sekarang dibangun bagus itu, dulu ada jepitan, jalan masuk kecil dulu. Seperti gang gitu. Nah, agak kecil, sekarang ditutup. Itu dulu Raffles membom temboknya itu, kan temboknya tebal banget ya sembarang. Bisa, dan bom waktu itu loh ya, kekuatan jangan lupa yang sekarang. Jebol dan Raffles masuk dari timur menyerbu keraton. Keraton sedang ada friksi internal, sehingga tidak banyak yang membela, mau mereka berantem sendiri. Saat itulah yang dikejar Sultan Hamengkubuwono II. Sultan Hamengkubuwono II lari ke Masjid Gede Kauman. Di Masjid Gede Kauman itu di bawah pimpinan penghulu keraton. Ya. Kemudian ada abdi dalem, ada yang namanya kaji solusin, 12 kaji. Ada namanya ketib, ada namanya muadzin, ada namanya abdi dalem berjamaah. Ya. Ini kemudian bersama Sultan Hamengkubuwono II melawan Raffles. Terjadi pertempuran 2 harian sekitar itu, sehingga tentara Raffles ya banyak meninggal, tapi lebih banyak ini didukung masyarakat Kauman bertempur. Nah, setelah reda selama 3 hari, Raffles menguasai keraton, menjarah semua harta benda keraton, pusaka-pusaka dijarah. Sekarang aja satu demi satu dikembalikan. Sudah mulai Dikembalikan, mari ada pusaka apa dikembalikan, kitab-kitab kuno dikembalikan. Itu tersebut di dalam sebuah kisah sejarah namanya Babat Bedahing Keraton Ngayogyakarta. Tapi kemudian Sultan Hamengkubuwono II balik ke keraton lagi dan dia selamat memimpin lagi, sehingga Sultan Hamengkubuwono III diturunkan lagi. Nah, itulah saat pertama kali Masjid Gede menjadi ajang pertempuran melawan Raffles penjajah. Inilah yang kemudian cerita itu sengaja saya ceritakan pada banyak orang untuk menumbuhkan semangat. Nah, itu pada tahun 1815, 1825, 1830 perang Diponegoro.
Diponegoro berperang di Jogja dan Jawa Tengah. Penduduk Jawa terbelah, ada yang membantu Diponegoro, yang membantu Belanda. Apa cirinya kalau dia membantu Diponegoro? Maka dia akan menanam pohon sawo kecil di halaman rumahnya, menanam pohon kenanga. Pohon kenanga itu baunya wangi ya, untuk menunjukkan dia adalah pendukung Diponegoro. Maka Masjid Gede di luar ada juga pohon sawo kecil, nanti sawo kecil, sawonya itu kecil-kecil ya, dan pohon kenanga atau pohon orang Jawa mengatakan pohon kandil, baunya wangi. Kenapa itu dipilih pohon sawo kecil itu? Sawo kecil itu sarwo apik. Apa sarwo apik itu? Serba baik. Untuk mengatakan kenanga, bau harum. Jadi serba baik yang baru sehingga masyarakat orang menjadi senang. Itulah dasar perjuangan Diponegoro. Nah, sehingga seperti itu. Maka Kauman juga menjadi pusat pertempuran melawan Belanda. 1825. Pada tahun 1945 Indonesia merdeka terhadap Jepang. Maka di depan di lontar masjid ini ada menara darurat. Diserukan dari situ pemuda kumpul. Untuk apa? Perang menyerbu Jepang di Kota Baru. Maka terjadi pertempuran Jepang, orang-orang Kauman dari Masjid Gede berangkat, gugur 2 pahlawan. Ya, kita makamkan di sini. Di sini belakang sini ada makam ya. Makam syuhada. Satu Abu Bakar Ali, yang kedua Jalan Wardani di Kota Baru. Di Kota Baru itu gugur sekitar 24 orang melawan Jepang itu. 2 di antaranya dari Kauman, Muhammad Wardani dan Abu Bakar Ali. Ini saya tunjukkan bagaimana Masjid Gede membakar semangat kalau untuk perjuangan itu. Kemudian sekitar tahun 48 ketika Belanda sudah menyerbu lagi sampai Jawa Tengah, pertempuran di Semarang, di Serondol, maka ketika ibu kota pindah Jogja, Pak Dirman itu sering datang ke Masjid Gede, Nah Dirman, memberi semangat pada pasukan anak muda yang mau berangkat bertempur selalu di sini. Meskipun yang gugur banyak, sebagian kita makamkan di makam syuhada sendiri. Jadi anak-anak Kauman seperti itu semangat pertempurannya. Itu 21 kalau tidak salah 22 warga Kauman yang gugur selama pertempuran melawan Belanda. Berarti di situ ada informasi. Ya, itu sengaja kami buat agar cerita itu dipahami anak-anak muda. Untuk menumbuhkan semangat ya Pak. Ya. Kemudian monumen MUAPS, Markas Ulama Angkatan Perang Sabil. Karena tempat dulu pertempuran Laskar Perang Sabil atau mau berangkat perang di sini, markasnya di sini. Itu pada saat zaman pertempuran Belanda. Pada tahun 65 di PKI, maka halaman Masjid Besar menjadi ajang pusat demonstrasi menuntut pembubaran PKI. Pelajar Muhammadiyah tetap pasti kumpul di sini. Dicegat oleh tentara di depan alun-alun, semuanya lewat pintu selatan, keluar di Jalan Kauman, ditembak di perempatan itu. 2 orang pahlawan Ampera gugur, Aris Munandar dan Margono. Itu 2 pelajar Muhammadiyah. Itu juga dimakamkan di belakang sini atau tidak? Aris Munandar dimakamkan di Karangkajen karena itu juga ditutup, karena perlu ditutup dari makam. Kemudian Margono dimakamkan di Kota Gede. Itu 2 pahlawan Ampera, putra terbaik Muhammadiyah. Jadi itu pada tahun 66 untuk menunjukkan Masjid Gede selalu punya peran. Pada tahun 98 reformasi, ngerti reformasi? Ya. Waktu itu mahasiswa pada demo menuntut Pak Harto. Turun. Kami di kampus demonya itu, demo pertama di luar kampus. Waktu itu UGM menghubungi saya. Demo di kampus itu waktu yang terbatas Pak, dari kamu. Atas nama Angkatan Muda Muhammadiyah, kita demo di sini 1 Mei 98 setelah Jumatan. Sebelumnya malam itu masyarakat Kauman tak edari untuk bikin minuman karena kita mau demo. Dari UGM, dari UI, dari UIN datang sini semuanya berikan orasi. Itu demo pertama di luar kampus. Pertama itu di sini. Itu tahun 98. Artinya Masjid Gede itu punya momentum sejarah. Orang ketika selesai orang mengatakan, Mas Budi,
Kalau demo sudah dimulai di halaman masjid gede, insya Allah berhasil. Pernah nggak ada bayangin waktu itu Pak Harto mau jatuh, nggak ada sedikit puasa banget. Iya. Seperti tadi. Power ya Pak. Nah, ini sebuah momen sejarah, ya masjid gede itu berperan. Maka tadi saya katakan, selain masjid gede itu ikon tempat ibadah, juga punya ikon perjuangan. Kira-kira seperti itu. Baik, ya tadi sudah dijelaskan mengenai fungsi Masjid Gede Kauman dan juga beberapa peristiwa sejarah ya mengenai Masjid Agung Kauman. Ternyata banyak sekali ya peristiwa-peristiwa sejarah yang terjadi di masjid ini. Baik. Satu lagi tambahan, di sebelah barat masjid gede ini ada makam syuhada. Tapi sudah ditutup tahun 60, kan? Ditutup nggak digunakan makam lagi. Jadi di sini ada makam beberapa pahlawan perjuangan, juga makamnya Nyai Ahmad Dahlan, istrinya di makam Siti Walida. Tapi masih dibuka maksudnya untuk publik umum gitu? Banyak orang-orang yang berziarah. Oh iya, untuk mendoakan deh Pak. Bahkan ada makam Kiai Wiro, itu salah satu tokoh pertempuran perang Diponegoro. Prakon sangat menghormati dengan makam Kiai Wiro. Orang enggak, biasa saja. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya nih Pak, langsung saja untuk perkembangan dari Masjid Agung Kauman sendiri nih Pak. Bagaimana perkembangan Masjid Agung Kauman dari masa ke masa? Mungkin adakah perluasan atau renovasi gitu Pak mungkin? Sultan Hamengkubuwono I itu membangun bangunan taman. Setiap sultan boleh dikata selalu melakukan renovasi. Ya. Sekarang sudah 10, hanya sultan kedua itu selalu membangun. Jadi setelah Serambi dibangun, Sultan 8 mengganti dulu atapnya itu sirap, mati sirap ketika di kayu sirap itu. Tapi kalau lama-lama lapuk karena kena hujan panas. Sultan 7 atau 8 kemudian mengganti dengan seng. Kemarin Sultan Hamengkubuwono X mengganti lagi dengan plat galvanis yang lebih bagus lagi. Ya, sudah diganti. Artinya meskipun itu dananya dana negara atau gimana, tapi dibangun. Nah, belum lama ini karena kemudian keraton mendapatkan dana keistimewaan, maka ada beberapa rehab masjid gede ini. Jadi dulu ada dinding di luar ini, tidak boleh ada yang menempel dinding itu, sehingga tempat wudhu kita juga geser semuanya. Itu dari keraton. Jadi selalu membangun di masjid gede ini. Melakukan renovasi Pak setiap karena ini menjadi tempat heritage. Jadi cagar budaya, ada cagar budaya di ada prasasti. Adakah benda-benda bersejarah atau peninggalan yang masih tersimpan Pak di Masjid Gede ini? Kalau benda-benda yang terlepas dari gede nggak ada. Istilahnya pusaka apa nggak ada. Jadi ya yang Masjid Gede ini menjadi benda bersejarah kan itu. Seperti bangunan maksuro, bangunan mihrab, bangunan mimbar itu bangunan bersejarah. Tetapi prasasti itu ada nih Pak? Ada nanti prasasti kita lihat sekilas ada untuk menunjukkan ketika terjadi gempa Jogja bukan gempa 2006 ya, gempa sebelumnya Serambi hancur 18 berapa ada prasastinya dan dibangun lagi oleh keraton. Nah, kalau untuk gamelan itu berarti diberi ke masjid ini waktu Maulid Nabi saja terus diambil lagi ke ya selama seminggu dibunyikan di masjid. Orang pada datang. Kemarin juga ada itu. Tetapi kemudian kita manfaatkan karena yang gamelan kan lama-lama orang nggak pasti itu suka. Nah, saya usulkan kemarin berupa lomba-lomba anak-anak, ada lomba adar, lomba tilawah, dai cilik dan sebagainya, beda dan sebagainya itu. Dan alhamdulillah cukup meriah adanya. Itu sebagai bentuk dakwah. Baik Pak, untuk pertanyaan terakhir nih Pak. Nah, apa saja sih mungkin kegiatan keagamaan dan sosial yang rutin diselenggarakan di masjid ini? Masjid Gede kegiatan keagamaan selain sholat ya 5 waktu sehari juga ada kajian-kajian keislaman. Setiap Sabtu pagi itu tema yang sesuai dengan waktunya. Kalau malam Sabtu, Jumat malam ada kajian tafsir. Kalau malam Minggu, kalau malam Sabtu tafsir hadis, kalau malam Minggu tafsir Quran. Kalau malam Senin
kajian tarjih Muhammadiyah. Jadi Masjid Gede Kauman secara ibadah mengikuti paham Muhammadiyah. Masjid Gede itu termasuk yang pertama kali softnya dimiringkan menghadap kiblat, dulunya lurus atas pelajaran Kiai Dahlan, menurut kita langsung menggaris, meskipun ada friksi juga, ada pertentangan, tapi sekarang kita sudah mengakui kebenaran dari apa yang disampaikan Kiai Dahlan. Wah, terima kasih banyak nih Bapak ilmunya. Sayangnya pertanyaan tadi adalah pertanyaan terakhir yang kami ajukan ke Bapak. Sebenarnya masih banyak sekali ilmu yang ingin kami gali tentang Masjid Gede Kauman kali ini. Terima kasih atas ketersediaan Bapak untuk membagi waktunya, membagi ilmu bersama kami semua. Dan Silvi? Ya baik, karena sudah di penghujung acara nih Pak, kami mohon undur diri dan selamat melanjutkan aktivitas. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.